Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget. Sebuah teknologi yang didesain buat memberantas musuh kita semua di dunia maya. Lag. Yap, kita akan bedah tuntas soal AWS Wavelength dan gimana caranya dia menyelesaikan masalah yang selama ini ngehambat aplikasi-aplikasi canggih di masa depan. Kalian pernah nggak sih mikir, sekarang kan udah zaman 5G nih, teknologinya udah kencang, tapi kok pas kita main game streaming atau coba aplikasi AR dan VR, kadang-kadang masih suka ada jeda, masih kerasa, ya nge-lag gitu. Nah, kalian nggak sendirian. Rasa frustrasi karena delay sepersekian detik itu beneran ada, dan ada alasan teknis di baliknya. Nah, ini dia nih, biang keroknya, latensi. Gampangnya gini, latensi itu waktu tunda yang dibutuhkan data buat jalan-jalan dari perangkat kita ke server pusat terus balik lagi. Ini kayak hukum fisika aja. Makin jauh jaraknya, ya makin lama perjalanannya. Mau secepat apapun internetnya, jarak fisik itu tetap jadi masalah. Biar gampang ngebayanginnya, cloud yang biasa kita pakai itu ibaratnya kita pesan barang dari luar negeri. Perjalanannya jauh, lewat banyak tempat, dan dia pasti butuh waktu. Nah, edge computing itu kayak kita punya gudang logistik persis di ujung jalan komplek rumah kita. Pesanan kita diproses di situ juga, dan barangnya nyampe hampir saat itu juga. Kunci perbedaannya ada di jarak. Terus, gimana ceritanya kalau kita bisa mindahin kekuatan super AWS Cloud ke gudang yang ada di ujung jalan tadi? Nah, inilah ide jenius di balik pahlawan kita hari ini. AWS Wavelength. Ini adalah solusi yang emang dirancang spesifik buat ngatasin masalah jarak dan waktu tunda ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi AWS Wavelength itu intinya adalah infrastruktur AWS yang ditanam atau ditempatkan langsung di ujung jaringan 5G milik provider telekomunikasi. Jadi perlu dicatat ya, ini bukan cloud yang benar-benar baru. Anggap aja ini perpanjangan tangan dari AWS yang udah kita kenal dan pakai, cuma lokasinya dipindahin ke tempat yang super strategis, deket banget sama pengguna. Sekarang kita coba intip sedikit cara kerjanya. Tenang aja, ini nggak serumit kedengarannya kok. Karena Wavelength itu dibangun di atas konsep-konsep AWS yang udah sangat familiar buat para developer. Komponen utamanya yang pertama adalah Wavelength Zone atau disingkat WZ. Bayangin aja ini kayak sebuah data center mini milik AWS yang lokasinya itu numpang di dalam infrastruktur jaringan 5G punya provider kayak Telkomsel, Verizon, atau lainnya. Secara manajemen, WZ ini nyambung langsung dan dikontrol oleh AWS region induknya, jadi semuanya tetap terpusat. Berikutnya, ada yang namanya Carrier Gateway. Ini bisa kita sebut sebagai pintu tol khusus atau jembatan super cepat antara aplikasi kita yang ada di Wavelength Zone dengan para pengguna di jaringan 5G. Semua lalu lintas data, baik yang masuk maupun keluar, lewat sini. Jadi, datanya nggak perlu muter-muter lewat internet publik yang ramai, tapi langsung dapat jalur VIP. Coba deh lihat alurnya, singkat banget kan? Jadi permintaan dari HP pengguna 5G masuk lewat carrier gateway, terus langsung diolah sama instansi EC2 kita di dalam wavelength zone, dan jawabannya langsung dikirim balik ke pengguna. Semuanya terjadi di ujung jaringan, dekat banget, yang hasilnya ya latensi super rendah. Nah, kalau masalah latensi ini udah bisa diatasi, wah, pintu ke berbagai kemungkinan baru yang luar biasa jadi terbuka lebar. Yuk kita lihat beberapa contoh aplikasi keren yang jadi sangat mungkin berkat AWS Wavelength. Coba bayangin, kalian bisa main game sekelas konsol dengan grafis HD yang di-stream langsung ke smartphone, tapi tanpa ada jeda sama sekali, benar-benar responsif. Atau pengalaman pakai kacamata AR dan VR yang super mulus, imersif, dan terasa nyata banget. Ini semua jadi mungkin karena pemrosesan latanya terjadi deket banget sama kita. Kalau di dunia otomotif, Wavelength ini bisa bikin mobil-mobil pintar memproses data dari sensor-sensornya secara nyaris instan. Ini krusial banget buat sistem keselamatan canggih atau ADAS, di mana keputusan sepersekian detik berdasarkan data dari mobil lain atau rambu lalu lintas bisa jadi penentu untuk mencegah kecelakaan. Nah, ini juga nggak kalah keren. Coba bayangin, sebuah pabrik bisa pakai AI untuk menganalisis video dari lini produksi secara live buat nemuin produk cacat saat itu juga. Atau kota pintar yang bisa menganalisis arus lalu lintas dari kamera CCTV untuk mendeteksi bahaya secara real time. Kekuatan analitiknya jadi instan. Dampaknya di dunia kesehatan juga bisa luar biasa besar. Wavelength ini memungkinkan analisis gambar medis kayak hasil ronsen atau MRI secara real time.
Jadi seorang dokter di kota besar bisa langsung mendiagnosis pasien yang ada di daerah terpencil saat itu juga, mempercepat penanganan yang mungkin sangat krusial. Oke, setelah kita lihat potensinya yang luar biasa, sekarang kita geser ke sisi yang lebih praktis. Kalau kalian tertarik nih buat mulai pakai wavelength, ada beberapa fakta penting dan detail soal harga yang perlu diketahui. Nah, poin paling penting di sini adalah kemudahan penggunaannya. Apalagi buat yang udah biasa pakai AWS. Kalian nggak perlu belajar tool baru dari nol. Wavelength ini pada dasarnya cuma memperpanjang VPC yang udah kalian punya. Kalian bisa pakai layanan yang udah familiar kayak Amazon ECS dan EKS. Bahkan perangkat 4G/LTE juga bisa nyambung. Cuma satu hal yang perlu diingat, untuk saat ini Wavelength Zone belum ada di semua AWS region. Jadi jangan lupa cek ketersediaannya dulu. Soal harga, sumber daya yang berjalan di Wavelength Zone itu harganya memang beda dengan di region induknya. Model utamanya sih on demand. Tapi kabar baiknya adalah kalian tetap bisa pakai skema seperti Compute dan EC2 Instant Savings Plans buat menghemat biaya. Persis seperti yang biasa kalian lakukan di region AWS biasa. Kita akan tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Dengan adanya teknologi yang bisa membawa kekuatan komputasi sedekat ini dengan kita, yang secara efektif menghilangkan hambatan latensi, kira-kira aplikasi luar biasa apa yang bakal kalian ciptakan? Kemungkinannya sekarang jadi jauh lebih luas dan menarik untuk kita bayangkan bersama.